Oke, kali ini saya akan share sedikit info tentang tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2021 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Ini dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ya, tahun 42 PMK 05 2021. Oke, jadi kan sebentar lagi ini mau hari raya Idul Fitri ya. Jadi seperti ya tahun-tahun sebelumnya, para ASN ataupun PNS, pensiunan, penerima pensiun, dan Polri ataupun TNI serta pejabat negara lainnya akan mendapatkan THR dan gaji 13 nanti di bulan Juni. Oke, apa-apa saja komponen yang akan didapat dari THR dan gaji ke-13. Sekali lagi, ini saya berbicara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ya yang saya dapat. Jadi di sini yang perlu kita lihat itu, kita di sini sedang ibarat kata tuh kita masih dalam masa pandemi COVID ya kan. Jadi ada beberapa komponen gaji yang tidak termasuk dalam THR dan gaji ke-13 berdasarkan surat ini ya. Nah, di sini mari kita lihat bagian yang paling penting ini, pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 ya. Nah, jadi tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun aparatur negara. Tunjangan tersebut wujud penghargaan pengabdian pada masyarakat. Nah, file ini bisa kalian download nanti ya. Bisa di-download di dulu. Oke, di sini CPNS juga mendapatkan tunjangan hari raya ya. Jadi bagi teman-teman yang berstatus CPNS, alhamdulillah juga mendapatkan tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Kita lihat komponen yang akan didapat itu apa. Itu ada di pasal berapa tadi ya, saya baca ya. Komponen yang dibayarkan. Ini kalian bisa download ya. Kalau mau downloadnya itu di sini, di bit.ly/THR G13 2021. Nah itu. Jadi kalau yang pengen download filenya itu ada di nih. Ini semuanya huruf kecil ya. Ini tinggal di download, nanti dapat lembaran yang seperti yang saya bagikan di situs ini di channel YouTube saya ini ya. Mana ya tunjangannya, kok saya lupa ya. Oh, di atas nih tadi pasal 10 ya. Nah, pasal 6. Nah, ini dia. Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi PNS, PP3K, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, dewan bla 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 bla. Nah, terdiri atas ya, ini yang pertama itu ada gaji pokok, kedua tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang ya, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sesuai jabatannya dan atau pangkatnya. Jadi tunjangan yang THR yang akan dibayarkan ke aparatur sipil negara tadi nih, yang ini PNS, PPK, itu ada gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan dalam bentuk uang, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum ya. Jadi kalau kita lihat komponennya ini masih sama dengan tahun lalu. Jadi kalau
ada yang bekerja di kementerian, itu ada yang namanya remon ya, atau tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja itu tidak dibayarkan pada tahun ini, sama seperti pada tahun lalu, mengingat kita masih pada masa pandemi COVID ya. Ditambah lagi sekarang katanya ada kasus varian baru dari India ya, seperti itu. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya, karena seperti kita tahu penggunaan dana ini juga banyak dialihkan ke penanganan kasus COVID, dan kita berdoa semoga dana tersebut bisa terserap dengan baik ya, sehingga masalah pandemi ini bisa kita atasi secara bersama-sama. Seperti itu ya. Dan kita sebagai aparatur sipil negara yang masih mendapatkan THR, sudah selayaknya kita bersyukur ya, kita masih diberikan rezeki seperti ini, karena di luar sana banyak orang-orang atau saudara-saudara kita yang mungkin tidak bisa mendapatkan THR ya. Kemudian untuk CPNS itu hanya 80% ya, 80% dari gaji pokok ya, gaji pokok PNS-nya. Tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, dan tunjangan umum. Jadi sama seperti yang yang di atas tadi, ASN yang sudah 100%, cuman karena dia masih CPNS dapatnya cuma 80% saja. Kemudian yang tidak dibayarkan tadi itu kan THR ya, tunkir ya. Nih, tunjangan hari raya dan gaji ke-13 sebagaimana dimaksud dalam 2 tidak termasuk. Nah, artinya ini yang tidak dibayarkan. Di pasal 10 ini menjelaskan apa-apa yang tidak didapat atau tidak dibayarkan ketika THR pada tahun ini. Yang pertama itu tunjangan kinerja atau remon. Itu biasanya itu ASN atau PNS yang di bawah kementerian, artinya PNS pusat atau PNS kementerian ya, bukan Pemda. Kemudian yang B, tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain. Nah, jadi ini tidak dibayarkan juga. Insentif kinerja tidak dibayarkan, insentif kerja tidak dibayarkan, tunjangan pengeluaran arsip statis bagi PNS di lingkungan arsip nasional ini juga tidak dapat. Tunjangan bahaya radiasi itu tidak ada, tunjangan bahaya nuklir tidak dapat juga, tunjangan bahaya radiasi tidak dapat juga, tunjangan risiko bahaya keselamatan tidak ada juga, tunjangan risiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam penyelenggaraan persandian juga tidak ada, tunjangan pengamanan persandian juga tidak ada, tunjangan profesi, tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan itu tidak dapat juga, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan khusus Provinsi Papua juga tidak ada, tunjangan khusus wilayah pulau kecil terluar dan atau wilayah perbatasan bagi PNS pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas secara penuh pada wilayah pulau kecil. Nah, jadi tunjangan untuk daerah terpencil juga tidak dapat ini. Tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dalam dan bertempat tinggal di daerah terpencil tidak dibayarkan juga. Tunjangan operasi pengamanan bagi TNI dan PNS yang bertugas dalam operasi pengamanan pulau kecil terluar wilayah perbatasan juga tidak dibayarkan ya untuk tahun ini ya. Jadi intinya itu kita hanya mendapatkan 4 komponen tadi ya. 4 komponen yaitu gaji pokok, tunjangan anak istri ya, tunjangan keluarga ya. Nih, gaji pokok, tunjangan keluarga ini ada pasal 6. Tunjangan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Oke, itu yang didapat saja. Secara singkat itu nanti ada di bagian akhir ini. Oh ya, penting juga ini kapan dibayarkan ya. Kalau dibayarkan itu THR nih, tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 hari sebelum tanggal hari raya. Jadi 10 hari sebelum hari tanggal hari raya itu yang paling cepat. Bukannya paling lama ya. Jadi paling cepat itu 10 hari sebelum hari raya. Kalau tidak salah kita lebaran atau Idul Fitri tanggal 13, maka paling cepat itu tanggal 3 nanti. Tanggal 3 Mei ya. Itu yang paling cepat.
Selanjutnya untuk gaji ke-13 itu paling cepat pada bulan Juni. Nah, ini sebelum masa sekolah ya. Ini juga sekolah masih belum bisa seperti biasa ya, karena pandemi juga. Mudah-mudahan cepat teratasi pandemi ini ya. Jadi paling cepat tuh bulan Juni, gaji ke-13. Komponennya sama dengan gaji ke THR tadi. Nah, itu. Nah, untuk yang pengen file ini bisa di-download ya. Di-download tadi di sini. bit.ly garis miring THR G13 2021. Ini maksudnya gaji 13 ya. THR gaji 13 tahun 2021. Jadi bisa kalian download di sini. Nah, ini pakai huruf kecil semua. Nah, itu tadi. Jadi kita harus bersyukur ya, kita masih dapat tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Kita berdoa semoga negara kita cepat terbebas dari pandemi Covid. Nah, di sini di paling bawah itu ada tabelnya. Tabel tunjangannya nih. Nah, ini besar tunjangan hari raya dan gaji 13 tahun dan pegawai non pegawai aparatur sipil negara ya. Nah, ini dia, ini non pegawai ya, bisa dilihat di sini juga. Ini sudah dibumbui cap ya, cap Biro Umum Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Sekretaris Jenderalnya. Jadi seperti inilah komponen gaji yang akan didapat oleh ASN dan aparat sipil negara ya, aparatur sipil negara ya. Semoga infonya bermanfaat dan semoga pandemi Covid segera berlalu. Amin.